Ini konsep kesebangunan dan rumus-rumusnya ya. Yang disebut dengan sebangun itu adalah bentuknya sama, oke. Sudut seletaknya sama besar, tapi sisi yang seletak sebanding. Bedanya dengan kongruen, kalau kongruen sisi yang seletak sama besar. Kalau ini sisi yang seletaknya sebanding ya. Baik, syarat untuk kesebangunan itu ada 3. Yang pertama itu adalah jika ketiga sudutnya sama besar, maka itu sudah dikatakan sebangun. Nah, dan ini hanya ada pada kesebangunan. Gitu. Jadi, kalau ada bangun atau ada segitiga yang ketiga sisinya sama panjang itu pasti sebangun, tapi belum tentu dia kongruen ya. Begitu. Jadi ini hanya ada pada kesebangunan. Lalu syarat yang kedua adalah sisi. Perbandingannya ya, bukan besar sisinya sama besar, tapi perbandingan sisinya itu sama besar. Kalau nah ini juga ada syaratnya pada kongruensi, cuman bedanya apa? Sisinya itu sebanding. Ya, kalau di kesebangunan sisinya itu sebanding, tapi kalau pada kongruensi itu sisinya sama persis, nah sama besar. Ini satu sisi sama dan dua sudut pada sisi itu juga sama. Ini ya. Baik, pada kesebangunan itu rumus yang ada apa aja? Yang pertama adalah skala ya. Skala ini tentu umum ya, yaitu ukuran gambar atau ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Ini cm, ini cm. Atau pakai rumus segitiganya, ukuran gambar itu berarti ukuran skala dikali ukuran pada skala, ukuran sebenarnya dikali dengan skala ya. Baik, mencari ukuran sebenarnya gimana? Ukuran pada gambar dibagi dengan skala, seperti itu ya. Lalu yang kedua, segitiga paralel atau sejajar. Dikatakan paralel itu jika, lihat, ini ada segitiga CDE sama CAB ya. Segitiga kecil sama segitiga besar. Baik, ini sudut D sama dengan sudut A. Mereka sehadap, maka DE sama dengan AB. Nah, yang begini dikatakan segitiganya paralel. Ya, begitupun untuk yang model seperti ini. D sejajar sama A, ya. D sama A itu sehadap, sehingga DE sama dengan AB. DE sejajar dengan AB, seperti itu. Oke. Nah, pada segitiga paralel ini kita pertama menentukan segitiga kecil sama besar itu berimpitnya di mana. Ini berimpitnya di sudut C, artinya sama-sama mempunyai sudut C. Jadi patokannya ini ya. Oke, rumus yang pertama adalah CD per DA sama dengan CE per EB. Ini ya. Oke, kecil per kecil sama dengan kecil per kecil. Lalu yang kedua, DE per AB. Ini dikatakan tengah per bawah sama dengan CD per seluruhnya. CE per seluruhnya. Itu rumusnya ya. Nih. Oke, jadi intinya apa? Kalau mau pakai tengah per bawah harus CD atau segitiga kecil per segitiga besar. CD per CA sama dengan CE per CB ya. Lalu selanjutnya segitiga antiparalel atau terpuntir. Dikatakan terpuntir itu karena garisnya tidak sejajar tapi terpuntir ya, kayak kepelintir gitu loh. Karena apa? Sudut D samanya bukan dengan B tapi samanya dengan sudut C. Nah, ini dikatakan terpuntir seperti ini. Nah, ini panahnya juga beda kan? Ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, patokannya sama, kita lihat segitiga kecil sama segitiga besar, mana berimpitnya di A, maka rumusnya akan menjadi apa nih? AD titik ke strip 1 per AC titik ke strip 1, seperti itu. AE titik ke polos per titik ke polos untuk segitiga besarnya ya, jadi AE per AB. Lalu DE per BC, seperti itu. Itu untuk segitiga terpuntir. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Ya, nih. Ini sikunya di sini, ini di sini. Maka berlaku segitiga paralel atau terpuntir. Lalu selanjutnya kesebangunan pada trapesium. Ya, kalau pada trapesium sebenarnya tinggal ngapalin rumusnya aja ya yang bentuknya seperti ini. Yang pertama itu
DE banding EA sama dengan CF banding FB. Jadi kalau ini A banding B, maka ini pun A banding B, ya. Oke, untuk mencari EF yang tengah itu adalah A kali Q nih ya. A kali Q. Jadi ngalinya silang. A kali Q ditambah B kalinya dengan P ya, per A tambah B. Hafal ya rumusnya ya. Oke, lalu rumus cepat mencari perbandingan A per B itu adalah, nih cara cepatnya nih, EF dikurang P per Q dikurang EF. Tuh ya. Oke, nah untuk kesebangunan pada trapesium ada dua, ada yang bentuknya begini, ada yang kayak gini nak. Nih, ini soalnya ada keluar di ujian nih, ya. Oke, ini jadi dia yang dicari di sini nih. Kita sebut aja dia X, ini P, ini Q, ya. Ini A, B, oke. Maka mencari X nih yang segini, oke. Segini ya, segini doang. Kalau tadi kan F dari ujung ke ujung. Kalau yang X ini adalah sama caranya, kalinya silang. A kali Q dikurang. Nah, kalau ini dikurang. B kali P per A tambah B. Ya. Lalu untuk mencari perbandingan A per B-nya adalah P ditambah X, ditambah ya. P ditambah X per Q dikurang X. Tuh, dihafal rumusnya ya. Jadi tinggal masuk A. Kalau ada soal tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Lalu yang ke D itu adalah rumus segitiga khusus. Ini pernah ada di Pitagoras. Masih ingat ya? Berlaku untuk segitiganya, ini siku di sini dan ini juga siku. Baru berlaku rumus ini nak. Kiri kuadrat, masih ingat ya? Kiri kuadrat sama dengan kiri kali seluruhnya. Nih masing-masing sudah ada ya. Tengah kuadrat sama dengan kiri kali kanan. Oke, silakan nanti dihafalkan lagi ya. Kanan kuadrat sama dengan kanan kali seluruhnya. Masing-masing simbolnya sudah ada. Mana kiri kuadrat, mana kanan kuadrat ya. Dihafal. Lalu yang terakhir adalah misalkan ada bingkai. Ini foto ya. Maka berlaku rumus apa? EA per B sama dengan C per D. Panjang kecil per panjang besar sama dengan lebar kecil per lebar besar. Seperti itu, tinggal kali silang nanti ya.